Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai tugas manajemen strategik mengenai analisis usaha martabak oleh saya, Sivanya Manopo, dengan NIM 2106111020525 dengan dosen pengasuh Bapak Bode Lamanau. Selanjutnya kita masuk di profil usaha. Nama usaha adalah Martabak Oma Usi. Jadi usaha ini berdiri atau berlokasi di Riore Etri, di Jalan P. Bentenan Klea, Kecamatan Manalayan, Kota Manado, Sulawesi Utara. Usaha ini pertama kali dikelola pada tahun 1980 oleh Oma Usi dan sekarang dilanjuti oleh cucunya yang merupakan generasi ketiga. Kita masuk di analisis lingkungan internal pada usaha Martabak Oma Usi. Yang pertama, sumber daya manusia. Kualitas dan keterampilan karyawan dalam pembuatan martabak termasuk kemampuan dalam mempersiapkan adonan, menggoreng dan menghidangkan martabak dengan rasa yang konsisten. Selanjutnya, budaya kerja dan inovasi karyawan dalam memberikan pelayanan pelanggan yang ramah dan profesional. Yang kedua, ada produk dan layanan. Pertama, kualitas dan variasi martabak yang ditawarkan termasuk kemampuan untuk memenuhi berbagai selera konsumen dengan topping dan isian yang beragam. Selanjutnya, keunikan atau keunggulan kompetitif dalam resep martabak sebagai rasa otentik, tekstur yang lembut, dan kombinasi topping yang inovatif. Yang ketiga, ada proses operasional. Selanjutnya, efisien dalam proses pembuatan martabak termasuk manajemen stok bahan baku, waktu persiapan, dan konsistensi dalam proses produksi. Selanjutnya, pengelolaan persediaan inventaris untuk memastikan ketersediaan bahan baku yang cukup tanpa kelebihan atau kekurangan. Selanjutnya, ada keuangan, kesehatan keuangan usaha termasuk profitabilitas, margin keuntungan, dan arus kas. Selanjutnya, biaya operasional dan overhead serta kemampuan untuk mengelola biaya agar tetap efisien. Yang kelima, pemasaran dan penjualan. Strategi pemasaran termasuk promosi, branding, dan kerjasama dengan mitra atau platform online. Selanjutnya, pengelolaan hubungan pelanggan dan strategi retensi pelanggan seperti program loyalitas atau pengumpulan umpan balik pelanggan. Yang terakhir, ada manajemen dan struktur organisasi. Yang pertama, efektivitas manajemen dalam mengelola operasi sehari-hari, mengambil keputusan, dan pengembangan strategi bisnis. Selanjutnya, ada struktur organisasi yang memungkinkan komunikasi dan koordinasi yang efisien antara berbagai departemen dan tingkat dalam perusahaan. Selanjutnya, ada analisis lingkungan eksternal. Yang pertama, tren pasar. Memantau tren pasar dalam industri makanan dan minuman serta tren konsumsi masyarakat terkait dengan makanan cepat saji atau cemilan. Yang kedua, pace konkuren. Menganalisis persaingan dari usaha-usaha martabak lainnya di wilayah yang sama serta pemain besar dalam industri makanan cepat saji. Yang ketiga, ada regulasi. Memperhatikan regulasi pemerintah terkait dengan makanan dan minuman seperti standar keamanan pangan, izin usaha, dan pajak. Yang keempat, perubahan demografi. Menilai perubahan dalam demografi populasi di sekitar lokasi usaha martabak seperti pertumbuhan penduduk, peningkatan jumlah anak muda, atau perubahan tren migrasi. Yang kelima, tingkat kesehatan. Memahami kesadaran konsumen akan kesehatan dan gizi serta preferensi konsumen terhadap makanan sehat atau organik. Keenam, teknologi dan media sosial. Menyadari peran teknologi dan media sosial dalam mempengaruhi keputusan pembelian konsumen serta kemampuan untuk memanfaatkan platform online untuk pemasaran dan promosi. Ketujuh, ada perubahan iklim. Mempertimbangkan dampak perubahan iklim terhadap pola konsumsi dan permintaan masyarakat terhadap makanan tertentu. Yang terakhir, ada ekonomi makro. Memantau kondisi ekonomi makro seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan tingkat pengangguran yang dapat mempengaruhi daya beli konsumen dan pola konsumsi mereka. Selanjutnya kita masuk ke strategi usaha. Yang pertama, diversifikasi produk. 1. Menawarkan varian martabak dengan berbagai topping dan isian yang berbagai untuk memenuhi berbagai selera konsumen. 2. Mengembangkan
varian martabak khusus untuk segmen pasar tertentu seperti martabak premium dengan bahan-bahan berkualitas tinggi atau martabak sehat dengan pilihan topping rendah kalori. Yang kedua, pelayanan pelanggan yang unggul. 1. Melatih karyawan untuk memberikan pelayanan pelanggan yang ramah, cepat, dan profesional. Ketiga, pemasaran digital. Yang pertama, memanfaatkan media sosial sebagai platform pemesanan online untuk meningkatkan visibilitas dan jangkauan usaha. Kedua, mengadakan promosi dan kontes online serta berinteraksi secara aktif dengan pelanggan melalui media sosial untuk membangun hubungan yang kuat. Keempat, inovasi produk. 1. Terus-menerus mengembangkan resep baru dan menghadirkan martabak dengan rasa dan tampilan yang unik untuk memikat konsumen. Yang kelima, pengelolaan operasional yang efisien. 1. Mengoptimalkan proses operasional termasuk manajemen stok, pengadaan bahan baku, dan pengelolaan persediaan. Kedua, menerapkan sistem manajemen restoran yang terintegrasi untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan. Selanjutnya ada strategi harga dan kompetitif. 1. Menawarkan harga yang bersaing tetap menguntungkan untuk menarik banyak pelanggan. 2. Mengadakan promo dan diskon berkala untuk menarik pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan tetap. Yang terakhir ada lingkungan yang bersih dan nyaman. Memastikan kebersihan, keamanan, dan operasi serta menyediakan lingkungan yang nyaman dan menyenangkan bagi pelanggan. Berikut adalah dokumentasi saya dalam mengunjungi martabak Mama Usi.